Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Bapak ingin menyampaikan materi kelas 9 MTS, yaitu mata pelajaran fikih terkait tentang gadai dan board. Sebelum membahas materi tersebut, alangkah baiknya kalian membaca doa sebelum belajar agar senantiasa dimudahkan dalam menuntut ilmu dan diberkahkan dalam menuntut ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, kemudian Bapak ingin menyampaikan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengetahui pengertian gadai dan board itu apa. Kemudian siswa dapat mengetahui hukum gadai dan board itu apa. Kemudian siswa dapat mengetahui syarat dan rukun gadai dan board itu apa. Yang terakhir yaitu siswa dapat mengetahui manfaat gadai dan board itu apa. Dari keempat tujuan pembelajaran ini kalian harus mengetahui. Oleh karena itu kalian simak dan dengarkan, karena ilmu yang Bapak sampaikan ini akan senantiasa terus diamalkan dan akan digunakan ketika kalian membutuhkan, dan kalian akan paham gadai dan board ini, terutama untuk kalian. Baik, kemudian di sini Bapak ingin menyampaikan tentang pengertian gadai dan board. Kalian juga harus mengetahui terlebih dahulu pengertiannya seperti apa. Pengertian gadai ini menurut istilah syarah ialah penyerahan suatu benda yang berharga dari seseorang kepada orang lain sebagai penguat atau tanggungan dalam hutang piutang. Kemudian yang dimaksud board yaitu adalah jaminan, adalah benda yang dijadikan penguat dalam hutang piutang. Board ini dalam bahasa fikih disebut ar-rahn. Nah, jadi gadai dan board ini adalah sebagai hutang piutang, tapi digadaikan dalam bentuk barang atau benda yang dimiliki oleh seseorang yang ingin menggadaikannya. Jadi seperti itu pengertian gadai dan board. Kemudian benda sebagai jaminan ini akan diambil oleh yang berhutang jika hutangnya telah dibayar. Jadi ketika kita gadai, si penggadainya itu sudah ingin membayar hutang tersebut, maka bisa jaminannya diambil. Jika waktu pembayarannya telah ditentukan, telah tiba dan hutangnya belum dibayar, maka jaminan ini dapat dijadikan sebagai pengganti bayaran hutangnya. Atau jaminan ini itu bisa dijual untuk membayar hutang, dan jika ada kelebihannya akan dikembalikan kepada orang yang berhutang. Terdapat juga di dalam surat Al-Baqarah ayat 283, yaitu jika kamu dalam perjalanan atau dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seseorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang
oleh yang berpiutang. Jadi jaminannya berbentuk barang ketika si piutang ini ingin menggadaikan barangnya untuk dihutangkan. Kemudian di sini Bapak ingin memberikan contoh terkait gadai dan bentuk jaminan barang ini, yaitu bila ada seseorang memiliki hutang kepada Anda sebesar 2 juta, kemudian dia memberikan suatu barang yang nilainya sekitar lebih dari yang dihutangkan, yaitu 2 juta, atau barang tersebut berkisar harganya 2.500.000 sebagai jaminan utangnya. Maka di dalam cerita ini utangnya kelak dapat dilunasi dengan sebagian nilai barang yang ia gadaikan, itu bila dijual. Bila melebihi harga atau utangnya, maka nominal yang lebih itu bisa dikembalikan kepada yang menggadaikan barang tersebut. Ini adalah contoh jika barang tersebut harganya melebihi yang ia hutangi, gitu. Kemudian di sini kalian juga harus mengetahui hukum gadai dan jaminan ini, bahwa hukum gadai ialah sama seperti hutang piutang, tapi jaminannya berbentuk barang atau benda. Yaitu hukumnya apa? Hukumnya sunnah bagi yang memberikan hutang atau menerima jaminan dari seseorang berbentuk barang atau benda. Dan mubah bagi yang berhutang. Jadi boleh itu hukumnya. Nah, terdapat juga di surat Al-Baqarah ayat 283, jika kamu dalam perjalanan dan bermuamalah tidak secara tunai, sedang kamu tidak memperoleh seseorang atau penulis sebagai pencatat, maka hendaklah ada barang tanggungan yang ia pegang oleh yang berpiutang. Jadi bentuknya sebagai jaminan. Itu. Kemudian ada syarat dan rukun-rukunnya. Syarat dan ketentuan gadai dan bertu seperti apa? Itu ada 4. Yang pertama, rahin dan murtahin. Maksudnya apa? Pihak-pihak yang melakukan perjanjian, yakni rahin atau murtahin, harus mempunyai kemampuan, yaitu harus berakal sehat. Tidak berakal sehat seperti orang gila, tidak bisa meminjam atau menggadaikan barang. Yang kedua, sigoh, yaitu akad. Sigoh ini tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan juga dengan waktu di masa mendatang. Jadi ketika ada yang menghutang tapi itu menggadaikan barangnya, itu harus ada akad terlebih dahulu, bisa atau tidak yang ia gadaikan untuk dihutangi. Kemudian marhun bih atau utang harus merupakan hak yang wajib diberikan dan diserahkan kepada pemiliknya dan memungkinkan ada manfaatnya. Jadi ketika ada yang ingin menggadaikan barang tersebut harus ada manfaatnya bagi yang piutang. Jadi ada timbal baliknya. Ketika seseorang tersebut menggadaikan barang, memberikan uang, jadi ada manfaatnya yang penggadai dan piutangnya. Kemudian terakhir marhun atau barang. Menurut ulama Syafi'i, gadai ini bisa sah dengan dipenuhi 3 syarat tersebut yang tadi Bapak sampaikan. Rahin dan murtahin, akad, yang ketiga yaitu utang. Kemudian di sini ada syarat gadai dan jaminan. Yang pertama, kedua belah pihak adalah sudah balik, sudah dewasa, sudah mengetahui ketentuan-ketentuan
syarat-syarat hukum Islam itu seperti apa. Anak kecil tidak boleh gadai barangnya, tidak boleh, harus balik. Nah, kemudian barang gadai atau jaminan adalah barang milik sendiri, tidak boleh milik orang lain digadai. Itu sama saja jatuhnya haram. Nah, kemudian yang terakhir, kedua belah pihak harus sepakat ketentuannya yang telah berlaku dalam gadai dan jaminan. Jadi si penggadai dan si peminjam uang tersebut atau piutang harus ada kesepakatan batas waktunya kapan harus dibayar, ketentuan waktunya kapan harus dilunasi. Jadi harus ada kesepakatan atau ada akad. Kemudian ketika kita menggadaikan barang, maka ada manfaatnya barang gadai atau jaminan. Yang menggadai manfaatnya apa? Barang yang digadai boleh diambil manfaatnya, bisa digunakan untuk mungkin keperluan kita oleh orang yang menerima gadai atau memberi hutang sesuai dengan persetujuan antara keduanya. Kemudian jaminan ini barangnya tetap dipegang dan dimanfaatkan oleh pemilik atau orang yang berhutang. Jadi harus sama-sama bermanfaat. Contoh misalkan mau menggadaikan TV seharga 1 juta. Nah, TV itu bisa dimanfaatkan oleh yang memberikan hutang tersebut. Ingin menggadaikan motor, bisa dimanfaatkan dipakai oleh yang meminjamkan uang tersebut. Nah, jadi harus sama-sama saling manfaat, barangkah dan berbentuk uang juga, yang meminjamkan uang tapi berbentuk barang. Kemudian ada juga di dalam hadis Rasulullah SAW sabda, jaminan tidak menutup manfaat terhadap orang yang mempunyai barang itu. Jadi faedahnya ia mempunyai dan ia wajib membayar dendanya. Nah, hadis tersebut juga menjelaskan ketika jaminannya berbentuk barang pun juga harus ada manfaatnya. Ketika dengan waktu ketentuannya juga pun harus dilunasi hutangnya. Ini hadisnya menurut Asy-Syafi'i dan Daroqutni. Nah, ini adalah menyampaikan materi tentang gadai dan jaminan. Nah, mungkin itu saja yang Bapak ingin sampaikan materi tersebut. Semoga kalian paham dan juga kalian bisa diamalkan suatu saat nanti. Dan ini juga kalian juga misalkan butuh uang tapi bingung, harus ada ilmunya. Nah, ilmunya ini gadai dan jaminan, harus ada ketentuannya. Mungkin cukup sekian. Bila bisa bilhaq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.